pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Itu yang kita utamakan. Pokoknya tidak pulang karena maksudnya untuk menjamin rasa aman kepada seluruh rakyat yang di sini. Kan tidak aman kalau ada teroris dipulangkan, kira-kira begitu loh. Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Dalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, polemik pemulangan ex-ISIS terus bergulir di masyarakat. Apakah 689 ex-ISIS ini tidak sama sekali dipulangkan dari berbagai usia? Tidak ada yang dipulangkan. Ataukah akan dipulangkan sebagian? Atau akan dipulangkan semua? Ini masih menjadi tanda tanya publik, walaupun tadi sudah ada pernyataan tegas dari Menko Polhukam dan juga ada pernyataan tegas dari Presiden. Banyak yang tidak setuju pemulangan mereka karena khawatir dan juga trauma, dikarenakan bisa saja mereka berpotensi membahayakan keselamatan 260 juta warga negara Indonesia. Sementara yang mendorong pemulangan adalah karena alasan kemanusiaan dan alasan administrasi kewarganegaraan. Ini akhirnya masih tarik-menarik begitu. Nah, kalau misalnya kita melihat pemirsa, pemerintah saat ini terus mengkaji, namun ada pernyataan Presiden Jokowi hari ini yang menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, yakni ISIS X WNI. Kita simak pernyataan Presiden berikut ini. Ya, saya kira kemarin sudah disampaikan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab keamanan terhadap 260 juta penduduk Indonesia. Itu yang kita utamakan. Oleh sebab itu, pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana, ISIS X WNI, dan oleh sebab itu, kemarin juga yang kedua saya perintahkan agar diidentifikasi satu persatu 689 orang yang ada di sana, nama dan siapa, berasal dari mana, sehingga data itu komplit. Sehingga cegah tangkal itu bisa dilakukan di sini kalau data itu dimasukkan ke imigrasi. Tegas ini, saya sampaikan. Dan yang ketiga, memang dari identifikasi dan verifikasi ini nanti akan kelihatan. Kita memang masih memberikan peluang untuk yang yatim piatu yang berada pada posisi anak-anak di bawah 10 tahun. Tapi kita belum tahu apakah ada atau tidak ada. Saya kira pemerintah tegas untuk hal ini. Pemerintah dalam hal ini Presiden menyatakan sikap tegasnya bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana dengan meminjam istilah Presiden adalah ISIS X WNI. Ini merupakan satu pernyataan tegas, yakni ISIS X WNI yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, namun masih membuka peluang untuk anak-anak yatim ataupun yatim piatu, sama halnya dengan sejumlah negara yang masih membuka peluang untuk anak yatim dan anak yatim piatu, walaupun pendekatannya adalah case by case begitu. Kalau misalnya kita melihat, saya ingin mulai dari Kosovo dan juga Rusia terlebih dahulu, pemirsa, di mana Rusia merepatriasi 200 anak dan juga perempuan, sementara Kosovo, negara yang 90%-nya beragama Islam, merepatriasi 110 orang. Ini semuanya adalah istri para kombatan dan juga anak-anak anggota ISIS begitu. Sementara Perancis dan Belgia pun mengalami perdebatan domestik yang sangat sengit seperti apa yang kita alami saat ini begitu. Namun Perancis, dia pada bulan Maret sampai dengan Juni 2019 merepatriasi 18 anak yatim piatu termasuk balita perempuan yang ibunya menghadapi hukuman seumur hidup di Irak. Nah, Belgia di periode yang sama merepatriasi anak-anak di bawah 10 tahun yang salah satu orang tuanya terbukti warga negara Belgia. Entah itu ayah atau ibu, asalkan salah satunya warga negara Belgia, mereka akan berpikir untuk merepatriasi anak-anak di bawah 10 tahun. Jerman di sisi lain merepatriasi 12 anak mulai Maret tahun 2019 lalu. Menurut mereka anak-anak adalah korban. Sementara anak-anak yang sudah terradikalisasi ini akan ditempatkan di sebuah institusi, namun mereka tidak akan ditahan begitu. Sementara berbeda dengan Denmark, pemirsa, Denmark punya langkah yang tegas.
Di sini tidak ada bendera Denmark, namun saya ingin menyampaikan bahwa Denmark punya langkah yang tegas bahwa undang-undang dipersiapkan yang menyatakan bahwa anak-anak yang lahir di luar Denmark dari pasangan teroris berwarga negara Denmark tidak akan mendapat kewarganegaraan Denmark. Sementara Amerika Serikat pada bulan Juni 2019 mereka merepatriasi 2 perempuan dan juga 6 anak. Sementara pada Juli 2018 3 ex-ISIS dibawa pulang untuk menjalani hukuman di Amerika Serikat dan merepatriasi 1 perempuan dengan 4 orang anak. Sementara Tunisia mereka tidak merepatriasi sama sekali. Artinya no entry untuk entah itu anak-anak, dewasa maupun istri anak yatim piatu bagi yang terafiliasi dengan ISIS. Nah, apa yang kemudian dilakukan oleh Suriah sebagai tempat bernaungnya ISIS ini selain Irak? Kita lihat beberapa hal yang mereka lakukan, yakni peradilan bagi militan ex-ISIS pada Maret 2020, kemudian 1.000 militan ex-ISIS ditahan, kemudian tidak diberlakukan hukuman mati namun diberlakukan hukuman sampai dengan seumur hidup, sementara sebagian menjalani vonis 1 sampai dengan 20 tahun tergantung dengan peran dan juga kesalahan mereka masing-masing. Nah, pertanyaan kemudian, betulkah pemerintah dalam hal ini sudah pasti tidak akan memulangkan, meminjam istilah Presiden, ISIS ex WNI? Tadi Presiden juga mengatakan membuka peluang untuk anak yatim ataupun anak yatim piatu. Seperti apa peluang itu dan apakah verifikasi terkait dengan ada tidaknya anak yatim atau yatim piatu ini sudah dilakukan? Kita akan berbincang secara one-on-one terlebih dahulu dengan Fajrul Rahman, juru bicara Presiden yang bergabung bersama kami dari Istana Negara. Bang Fajrul, selamat malam. Selamat malam, Rory. Apa kabar? Selamat malam, Metro TV. Baik, Bang Fajrul. Bang Fajrul, kami ingin minta kepastian dan juga penegasan dari tadi apa yang disampaikan Presiden. Apakah artinya pemerintah tidak akan memulangkan ex-ISIS yang ada di sana, meminjam istilah Presiden, yakni ISIS ex WNI? Sampai sejauh apa mereka tidak dipulangkan? Ya, Rory, mengutip pernyataan Presiden, bahwa istilah yang harus kita pergunakan adalah ISIS atau anggota ISIS ex warga negara Indonesia. Jadi tidak ada istilah lain terhadap isu ini. Nah, kami menegaskan sekali lagi berdasarkan arahan dari Bapak Presiden Joko Widodo dan juga berdasarkan pernyataan yang sudah dilakukan oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD setelah rapat terbatas di Istana Bogor hari kemarin, jelas dikatakan bahwa tidak akan ada pemulangan anggota ISIS. Sekali lagi, anggota ISIS ex warga negara Indonesia yang sekarang berada di beberapa negara. Bang Fajrul. Nah, tetapi tadi Presiden dan juga sudah dinyatakan oleh Menko Polhukam bahwa ada terhadap anak-anak yang berusia lebih kecil dari 10 tahun akan dilihat kasus per kasus, termasuk juga terhadap yatim piatu. Nah, ini kan tadi sudah disebutkan juga oleh Rory bahwa beberapa negara juga memiliki kebijakan yang berbeda, termasuk yang paling keras seperti Denmark, seperti itu. Baik, apa pertimbangannya Bang Fajrul untuk tidak memulangkan ISIS ex WNI? Tegas tadi dinyatakan oleh Pak Presiden Joko Widodo dan juga sudah dinyatakan oleh Pak Mahfud MD bahwa ini karena yang paling pertama yang harus kita pikirkan ada perlindungan warga negara Indonesia terhadap ISIS ex WNI dan terhadap virus-virus teror yang ada dari luar yang akan masuk ke Indonesia. Bang Kita Fajrul juga sudah berhadapan dengan banyak kasus terorisme di Indonesia, sehingga apabila kita mengundang ISIS ex WNI ini akan menambah masalah yang bertumpuk kepada persoalan perlindungan warga negara Indonesia. Seperti apa kemudian peluang yang disampaikan Presiden Bang Fajrul terkait dengan anak yatim ataupun anak yatim piatu? Ya, Presiden tadi menyampaikan bahwa terhadap anak-anak yang berusia lebih kecil dari 10 tahun akan dilihat kasus per kasus, kemudian juga dari yang yatim piatu.
dan itu akan dikaji secara langsung nanti di bawah Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di bawah Pak Mahfud MD, di mana beliau akan mewadahi sejumlah kementerian dan juga sejumlah lembaga yang terkait langsung dengan persoalan ini. Nah, adapun apa yang disampaikan oleh Presiden, pertimbangannya jelas. Yang pertama adalah pada konstitusi, yang kedua pada peraturan perundang-undangan. Salah satu yang selalu diutamakan adalah soal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. Kemudian memang yang ketiga adalah soal kemanusiaan. Terkait dengan anak-anak berusia lebih kecil dari 10 tahun ataupun anak yatim piatu, pertimbangannya tentu juga berdasarkan ketiga hal tersebut. Terutama pada konstitusi, pada peraturan perundang-undangan, dan juga tentu pada kemanusiaan. Jadi pertimbangan kemanusiaan tetap kapan juga, kita kemudian akan tahu, Bang Fajrul, berapa Presiden. jumlah anak yatim, berapa jumlah anak yatim piatu yang kemudian akan pemerintah repatriasi? Baik kapan kita akan tahu itu? Identifikasi itu sedang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan beserta kementerian di dalamnya, dan sebagaimana juga pernyataan Presiden bahwa persoalan ISIS ex WNI akan diselesaikan melalui rapat terbatas, itu juga akan dilakukan secara seksama oleh Presiden setelah mendapatkan semua data-data yang lengkap, yang valid dari semua pihak yang akan dikoordinir secara langsung oleh Kemenko Polhukam. Bang Fajrul, pertanyaan terakhir saya sebelum Anda harus berlanjut ke agenda selanjutnya. Presiden mengatakan ISIS ex WNI. Apakah ini artinya semua yang di sana yang sudah membakar paspor itu otomatis, walaupun ini sebenarnya masih debatable terkait dengan penafsiran undang-undang kita, apakah mereka otomatis kehilangan warga negara Indonesianya? Menurut bab 4 dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kehilangan kewarganegaraan Republik Indonesia, itu ada beberapa alasan disebutkan. Salah satunya misalnya masuk dalam dinas tentara asing. Nah, itu nanti akan dilihat siapa saja dari 689 tersebut yang masuk dalam tentara asing. Kemudian misalnya ada juga secara sukarela menyatakan sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing. Kemudian bisa juga bertempat tinggal misalnya di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tapi sengaja untuk tetap tidak pernah melapor kepada perwakilan Republik Indonesia di wilayah negara tersebut. Jadi ada pertimbangan pada konstitusi, pertimbangan pada peraturan perundang-undangan, dan pertimbangan pada kemanusiaan. Inilah yang menjadi dasar, tetapi keputusan hari ini jelas disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan juga Menko Polhukam Profesor Mahfud MD, bahwa jelas tidak ada pemulangan anggota ISIS ex WNI yang sekarang berada di luar Indonesia untuk menjamin keselamatan dari seluruh warga negara Indonesia yang sekarang. Ya. Baik, tidak ada pemulangan anggota ISIS ex WNI. Terima kasih Fajrul Rahman, juru bicara Presiden, atas waktunya di Prime Talk. Bang Fajrul, terima kasih Bang. Kami akan berlanjut pemirsa usaha jeda berikut ini untuk mengetahui seperti apa perspektif dari korban terorisme. Kali ini kami akan mengangkat perspektif dari korban terorisme sebuah gereja di Surabaya pada bulan Mei tahun 2018 lalu. Dan juga ada dua narasumber dari MPR dan juga pengamat terorisme yang telah hadir di studio sesaat lagi. Pemirsa, Anda kembali di Prime Talk. Pemirsa, saya sekarang akan memperkenalkan terlebih dahulu 3 orang narasumber saya. Ada yang bergabung dari Surabaya, Aibtu Ahmad Nur Hadi, polisi korban ledakan bom di gereja di Surabaya. Pak Ahmad, selamat malam Pak. Selamat malam Mas Rory.
Saya juga akan menyapa ada dua narasumber lain yang ada di studio. Ada Ridwan Habib, pengamat terorisme. Mas Ridwan, apa kabar Mas? Baik, selamat malam. Kemudian Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR, Wakil Ketua MPR, dan juga politisi P3. Pak Arsul, selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Rory. Waalaikumsalam Pak Arsul dan juga teman-teman. Pemirsa, pro kontra boleh saja terus bergulir di masyarakat meski pemerintah telah menyatakan tidak akan memulangkan eks-kombatan ISIS. Namun jejak ISIS di Indonesia terlalu sulit untuk dilupakan, terutama oleh mereka yang pernah menjadi korban aksi teror. Inilah kondisi terakhir Ibda Ahmad Nur Hadi, polisi aktif yang bertugas di Kepolisian Sektor Gubeng, Polrestabes Surabaya. Ledakan bom di Gereja Santa Maria tak bercela pada 13 Mei 2018 telah menghilangkan penglihatannya dan juga salah satu kakinya. Saat peristiwa itu terjadi, Ahmad Nur Hadi tengah melakukan pengamanan saat jemaat gereja akan melakukan ibadah mingguan. Tidak hanya Ahmad Nur Hadi yang menjadi korban, rentetan teror bom di 3 gereja dan Mapolrestabes Surabaya telah mengakibatkan 14 warga meninggal dunia dan sedikitnya 57 orang terluka. Mohon maaf Pak Ahmad Nur Hadi, Aibtu Ahmad Nur Hadi. Apa kabar Pak Ahmad? Alhamdulillah, baik Mas Rory, alhamdulillah. Pak Ahmad, boleh diceritakan apa yang terjadi sebenarnya pada hari Minggu 13 Mei 2018 lalu? Siap, jadi pada saat itu, pagi itu, saya sedang melaksanakan tugas pengamanan ibadah gereja di Gereja Santa Maria tak bercela, Jalan Ngagel. Jadi pada saat itu sesi pertama sudah selesai. Jadi pelaku masuk, tiba-tiba meledakkan diri. Jadi ada beberapa korban yang meninggal. Dan saat itu saya langsung terjatuh dan terluka. Demikian. Apa yang kemudian Anda sadar untuk rasakan pada waktu itu, Pak? Ketika masuk kemudian ledakan terjadi, apa yang Anda rasakan saat itu? Jadi karena posisi pelaku atau bom itu dekat sekali, saya kurang lebih 2,5 meter dari posisi saya. Jadi saya langsung tergeletak, jadi tidak sadar. Namun beberapa saat kemudian saya sadar dan kondisi sudah nggak bisa melihat, tubuh rasanya sudah terbakar. Demikian, Mas. Apa yang terjadi dengan tubuh Anda, Pak Ahmad, pasca ledakan itu? Jadi saat itu luka di kaki yang cukup parah dan kedua mata mengalami gelap, jadi nggak bisa melihat saat itu. Dan beberapa luka di tubuh yang lain. Jadi demikian, jadi terluka dan nggak sadar waktu itu, demikian. Pak Ahmad, artinya Anda kehilangan penglihatan secara total dan juga apakah juga, mohon maaf, kaki diamputasi, Pak? Jadi untuk penglihatan yang benar, jadi saat ini untuk penglihatan nggak bisa melihat, namun untuk kaki alhamdulillah tidak sampai diamputasi, masih bisa diperbaiki oleh tim dokter, demikian. Masih bisa diselamatkan untuk kakinya ya, tapi penglihatan sudah hilang total ya Pak Ahmad? Siap, betul, jadi masih belum bisa sama sekali. Pak Ahmad, boleh sedikit kita flashback ketika teroris ini masuk ke dalam gereja, kompleks gereja begitu, apa yang sedang Anda dan juga salah satu anggota polisi lain lakukan? Jadi pada saat itu karena kondisi sudah sepi, sesi pertama jemaat sudah selesai, banyak yang pulang, kita bersantai di depan pos, bercanda, berduduk di depan pos ada kursi. Jadi pelaku masuk kita nggak menyangka, tiba-tiba langsung meledak, demikian. Baik, nanti saya akan tanyakan Pak Ahmad setelah jeda, saya akan tanyakan terkait dengan bagaimana kemudian Anda menghilangkan rasa trauma itu dan ada rasa apa yang masih Anda rasakan? Apakah misalnya masih sakit di bagian salah satu atau beberapa bagian tubuh Anda atau seperti apa? Dan saya juga ingin bertanya, kemudian apa yang paling Anda ingat ketika misalnya Anda lewat di daerah depan Gereja Santa Maria tak bercela atau Anda misalnya melihat atau mendengar suatu serangan teroris terjadi, apa yang Anda rasakan dan bagaimana Anda cope with that trauma begitu, mengatasi trauma itu. Kami akan kembali, Pak Ahmad dan juga pemirsa sesaat lagi tetaplah bersama kami di Prime Talk.
Saya akan ke Bang Arsul terlebih dahulu. Pemerintah tidak memiliki rencana untuk memulangkan orang-orang yang ada di sana. Presiden bahkan menggunakan istilah ISIS X WNI. Ya. Apa sikap Anda soal pernyataan Presiden ini? Saya kira begini, di negara manapun yang namanya terorisme itu adalah kejahatan luar biasa, kejahatan serius, dan ini hampir semua negara itu sama. Berbeda dengan misalnya tindak pidana korupsi, atau bahkan narkotika, itu tergantung tingkat kegawatannya. Tapi ketika yang kita hadapi itu adalah terorisme, maka hukum di negara itu pada dasarnya mengkelompokkannya pada kelompok yang sama dengan negara-negara yang lain. Nah, itu catatan yang pertama. Nah, karena itu kalau kemudian Presiden, pemerintah bersikap seperti itu, kalau saya melihat dari sisi konteks hukumnya itu memang bisa dipahami, apalagi memang undang-undang negara kita, undang-undang kewarganegaraan yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Fajrul misalnya, itu secara jelas juga menyatakan bahwa orang yang bergabung dengan tentara, milisi asing, berperang untuk negara lain, itu memang kehilangan kewarganegaraannya. Tapi ini kemudian menjadi perdebatan Pak Arsul, karena istilah tentara negara asing. Ya. Orang kemudian masih debatable apakah ISIS itu sebuah negara atau bukan, entitas yang diakui secara politik atau bukan. Ya, kan kita tidak kemudian ketika kita bicara, kalau yang saya pahami ya, di Undang-Undang Kewarganegaraan, itu adalah tentara asing. Ya, apapun itu bentuknya. Iya, karena kalau perdebatannya itu katakanlah nanti ini bukan terorisme lah ya. Katakanlah orang Indonesia bergabung dengan tentara sewaan lah ya, yang berperang memberontak terhadap pemerintah negara asing. Ini kan mungkin tidak terorisme kan ya. Ini pemberontakan, pertempuran biasa, itu juga tetap dimaknai sebagai orang yang bisa dimaknai sebagai orang yang telah kehilangan kewarganegaraannya. Artinya setuju dengan sikap saya pemerintah? Saya setuju dengan sikap pemerintah, apalagi kalau kita lihat, tadi kan sudah ditayangkan di negara-negara yang dari sisi tradisi demokrasi juga lebih advance dari negara kita ya. Negara manapun, sekali lagi saya teringat karena pada saat itu kita juga hampir bersamaan membahas undang-undang terorisme. Ketika sebuah negara harus memilih antara melindungi keamanan nasionalnya, melindungi keutuhan bangsa dan wilayahnya dengan katakanlah ya HAM sekelompok kecil orang, dia pasti akan memilih yang pertama. Oke, saya akan ke Mas Ridwan. Apa usulan Mas Ridwan, Mas? Ya, saya kira setelah ada keputusan tegas dari Bapak Presiden ini, yang harus kita lakukan adalah antisipasi resiko yang mungkin muncul. Resiko itu misalnya resiko keamanan. Resiko keamanan, dendam yang mungkin akan diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi oleh simpatisan ISIS di dalam negeri. Mereka menjadi semakin jengkel, semakin marah kepada negara, kepada pemerintah karena menganggap negara menelantarkan wanita dan anak-anak mereka di Suriah. Jadi ini harus diwaspadai, kemungkinan retaliasi atau balas dendam jaringan ISIS di dalam Indonesia. Seberapa besar retaliasi itu kemungkinan terjadi? Kita tidak bisa menghitung, tetapi kalau data BNPT sekarang ini 1.200 anggota JAD itu masih bebas, masih ada di luar, maksudnya di luar penjara. Artinya 1.200. Kalau asumsi saja misalnya iseng saja 10% dari mereka kemudian semuanya berpikir untuk melakukan aksi balas dendam, kan ini resikonya besar. Karena itu daripada berdebat mereka masih WNI atau sudah tidak WNI, pemerintah harus cepat-cepat mengantisipasi kemungkinan resiko. Resiko yang kedua adalah resiko yang kami sebut sebagai resiko politik. Yakni tadi dikatakan Pak Arsul dari Wakil Ketua MPR, mungkin saja ada yang menafsirkan lain, tidak sama dengan Pak Arsul. Sehingga kemudian misalnya ada gugatan. Mungkin misalnya ada keluarga dari yang tertinggal di Suriah itu. Karena masih banyak yang bisa menghubungi keluarganya di Indonesia. Bahkan mengirim uang. Orang Indonesia mengirim uang ke kamp pengungsian itu. Masih bisa? Bisa saja kalau kemudian mereka misalnya mengajukan class action pada negara. Karena dianggap pemerintah mengabaikan anggota keluarganya. Itu yang harus diantisipasi. Mas Ridwan, bagaimana dengan anak yatim atau anak yatim piatu dan perempuan? Pada Maret 2019 itu reporter BBC menemukan 8 anak Indonesia di Camp Al-Hol yang dia sama sekali nggak punya ayah dan ibu. Ayahnya mungkin entah mati di medan perang, ibunya baru saja meninggal di kamp pengungsian. Apakah ini yang viral di sosial media yang anak diwawancara?
Bukan. Ini Beda lain lagi. lagi. Ini khusus anak-anak kecil ini, Oke. di bawah 10 tahun, tapi beritanya sudah viral secara internasional. Nah, saya kira case by case yang dimaksud oleh pemerintah, oleh Pak Menko Polhukam itu yang seperti itu. Yang memang kita punya basis datanya firm bahwa mereka misalnya yatim piatu. Oke. Itu mungkin saja diambil. Tetapi nanti akan ada problem. Bagaimana mengambilnya? Otoritas Kurdi itu tidak bisa kita akui sebagai sebuah negara. Kemlu tidak bisa masuk ke camp itu langsung karena Suriah akan marah, Turki akan marah. Mereka menganggap Kurdi yang sekarang mengelola camp itu adalah pemberontak. Kalau Indonesia, Jakarta bernegosiasi dengan pemberontak, akan dikecam oleh Turki, akan dikecam oleh Suriah dan Irak. Nah, saya kira ini problem baru nanti, cara bagaimana membawa mereka pulang, yang anak-anak itu. Nah, bagaimana dengan anak yang masih ada orang tuanya? Kalau asumsinya di atas 10 tahun, menurut kami yang sehari-hari meneliti tentang kontrateror, rehabilitasi ideologinya susah sekali. Even susah untuk anak, bahkan susah untuk anak di atas 10 Karena tahun. mereka itu bahkan sudah diajari bagaimana menggunakan pisau untuk memenggal kepala orang. Bagaimana merakit bom, bagaimana memasang rompi di perutnya. Risikonya terlalu besar kalau kemudian misalnya Bahkan dengan deradikalisasi seperti yang dilakukan hari oleh ini kita belum siap. Harus Jerman. diakui hari ini pemerintah Indonesia belum siap. Kasusnya banyak sekali. Oke. Orang yang pulang deportan ya sebelum ini, kemudian masuk di balai rehabilitasi cuma 1 bulan, begitu keluar ngebom lagi misalnya di Filipina. Baik. Nah ini saya kira memang pemerintah juga sudah ngambil langkah tepat, cuma antisipasi kemungkinan dendam itu yang harus hati-hati. case by case, artinya anak-anak yatim piatu. Iya. Dan cara mengambilnya itu yang menurut Anda jadi challenge tersendiri, Yes. tantangan tersendiri. Kami akan kembali pemirsa nanti kembali dengan Pak Ahmad dari Surabaya yang merupakan korban bom di Surabaya Mei 2018 lalu. Sesaat lagi. Saya akan kembali ke Pak Ahmad Nurhadi. Pak Ahmad, masih bersama kami Pak Ahmad? Siap, Pak Rodi, siap. Pak Ahmad, lantas bagaimana cara Anda menghilangkan trauma selama ini? Siap. Alhamdulillah ya, semua dari dorongan keluarga, pimpinan Polri, rekan-rekan anggota Polri selalu memberikan dorongan semangat, support agar selalu tegar. Dan itu semua yang membuat saya siap menghadapi semuanya ini. Masih bertugas Pak di Polsek Gubeng? Sementara saat ini dipindah ke Polrestabes, tetapi status masih dinas, cuma karena masih proses pemulihan, sementara masih istirahat dulu. Demikian Mas Roy. Oke. Pak Ahmad, lantas adakah suatu benda atau suatu hal yang kemudian membuat Anda teringat dan kembali trauma atau kembali merasakan rasa sakit tersebut, terutama di hati begitu ketika mengingat peristiwa ini? Enggak Mas ya, saya siap menerima ini karena saya rasa ini adalah sudah risiko tanggung jawab saya melakukan tugas, jadi harus siap menerima semuanya, demikian. Masih menyimpan rasa marah atau dendam Pak Ahmad? Enggak ya, saya memaafkan mereka biar yang kuasa yang menghakimi mereka sendiri. Pak Ahmad, saat ini sedang menjadi polemik pemulangan istilah presiden adalah ISIS X WNI atau kombatan ISIS ini, baik itu terorisnya ataupun istrinya ataupun anaknya, dan tadi presiden sudah mengeluarkan sikap tegas begitu. Kalau Anda pribadi Pak Ahmad, setuju tidak ex ISIS ini pulang ke Indonesia? Ya, jadi kalau saya pribadi sebetulnya berat ya menerima karena dampaknya begitu luar biasa. Namun saya sebagai anggota Polri tentu menyerahkan semuanya kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintah. Tentu saja saya mendukung sepenuhnya. Demikian, Mas. Baik. Ada banyak korban, Pak. Tidak hanya Anda, tapi kalau kita menengok ke belakang, korban bom Bali, kemudian korban bom Solo, belum di Surabaya, di beberapa tempat lain di Jawa Timur juga menjadi korban, belum tempat-tempat lain. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada korban-korban bom terorisme? Tentu harus tetap semangat
harus tetap kuat, berani menghadapi mereka di masyarakat, dan tetap waspada menghadapi mereka demikian. Baik, Pak Ibda Ahmad Nur Hadi, terima kasih waktunya Pak telah bergabung bersama kami di Pram Talk. Semoga cepat sembuh dan juga semoga masa pemulihannya juga bisa tetap terus dilalui sehingga Anda bisa bertugas kembali di kepolisian. Terima kasih Ibda Ahmad Nur Hadi, korban dari bom gereja Santa Maria tak bercela pada tanggal 13 Mei 2018 yang lalu. Pemirsa, kami akan kembali dengan segmen terakhir dengan segmen kesimpulan dari dua narasumber saya yang lain di studio sesaat lagi. Kita kembali ke soal verifikasi, Mas, untuk anak-anak khususnya anak yatim atau anak yatim piatu yang di bawah 10 tahun ini menjadi tantangan tersendiri untuk memverifikasi, sementara tadi menyarankan di atas 10 tahun tidak usah direpatriasi. Ya. Di bawah 10 tahun bagaimana caranya kita memverifikasi? Ya, sampai hari ini data yang masuk ke pemerintah itu adalah data dari mitra internasional. Bisa itu datang dari lembaga-lembaga seperti ICRC, Palang Merah Internasional, atau Medical Sans Frontier, Dokter Tanpa Batas, lembaga-lembaga yang selama ini mengurusi secara kemanusiaan di camp itu. Dan jangan lupa Mas Rory, data itu didapatkan voluntary, artinya orang Indonesia yang mengaku sebagai orang di Indonesia. Banyak juga yang tidak mau mengaku, karena mereka nggak mau pulang, memang ingin mati di sana. Banyak juga yang kemudian orang Malaysia atau orang Filipina Selatan yang bisa bahasa Melayu mengaku-ngaku supaya kemudian diselamatkan sebagai orang Indonesia. Jadi memang verifikasi ini harus segera dilakukan. Saya kira tim dari Kementerian Luar Negeri dan intelijen misalnya juga harus segera on the ground di sana supaya kemudian data yang dibaca Bapak Presiden itu data dari Indonesia sendiri. Adakah kita sudah melakukan sesuatu bahwa untuk memverifikasi sampai dan hari ini sudahkah kita melakukan sesuatu untuk memverifikasi anak yatim atau anak yatim piatu? Yang saya dengar memang ada dua cara. Yang pertama adalah cross check data keluar. Data keluar mungkin nanti Pak Arsul yang lama di Komisi 3 akan lebih bisa menjelaskan. Data keluar imigrasi itu kan tercatat. Siapa saja yang berangkat ke Turki, siapa saja yang kemudian tidak kembali dan seterusnya itu bisa dilacak. Itu data keluar. Itu nanti kemudian di cross check dengan data yang ada di sana. Tentu dari KBRI terdekat, yakni Turki ataupun KBRI kita di Suriah. Kalau anak itu terlahir di Indonesia ya dan orang tuanya masih ada begitu kan? Ya. Ada kasus juga anak yang lahir di sana dan orang tua sudah tidak ada. Begitu. Ada kasus Mas Rory, seorang muslimah ya berangkat belum menikah, berangkat bergabung belum menikah, berbaiat kepada ISIS, lalu menikah dengan orang gerilyawan ISIS dari negara lain. Ada yang dari Chechnya, ada yang dari Rusia, kemudian mempunyai anak. Ini masalah baru berarti juga. kan itu gimana? Secara asas nanti kita juga akan memperdebatkan ibunya orang Indonesia, tapi kan dia lahirnya di Suriah. Nanti Pak Arsul mungkin. Pak Arsul, catatan Anda untuk proses verifikasi ini yang tentu sangat menantang. Ya, karena pada dasarnya pemerintah juga tidak menutup rapat soal kepulangan, tapi juga membuat celah ya untuk anak yang di bawah 10 tahun ini kan tentu memerlukan memang proses verifikasi. Dan proses verifikasi harus diakui bukan hal yang mudah, terutama kalau yang anak-anak ini berada di luar wilayah yang dikuasai oleh negara yang kita punya hubungan diplomatik ya. Katakanlah dia ada di wilayah Suriah tapi tidak di bawah kontrol pemerintah Suriah, itu kan susah juga. Nah, untuk itu saya kira memang seperti biasanya harus melibatkan kerjasama dengan organisasi internasional. Tadi Mas Habib sudah menyebutkan yang katakanlah NGO-NGO yang berskala internasional, tapi juga ada kan juga badan PBB seperti UNHCR yang nanti tentu bisa diminta. Tetapi itu memang butuh waktu ya. Nah, jadi saya kira yang paling penting adalah pemerintah juga menunjukkan rasa kemanusiaan, rasa bijaknya untuk yang di bawah 10 tahun dan saya kira itu satu hal juga yang merespon bahwa tidak kemudian semuanya itu dikebyahuyah, digolongkan menjadi semua tidak peduli anak, tidak peduli orang dewasa. Kalau sudah pergi ke sana kemudian kita tidak mau bertanggung jawab. Saya kira itu mesti kita apresiasi juga. Bagaimana dengan yang di atas 10 tahun, tapi kemudian saya tidak tahu seperti apa nanti verifikasi di lapangan. Di atas 10 tahun tapi yang sangat mengatakan ingin pulang.
saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan pemerintah, presiden itu adalah kebijakan keputusan politik saat ini. Tentu nanti ya proses-proses yang katakanlah para tentara milisi yang berada di bawah ISIS dan kemudian ada penyelesaian secara internasional, misalnya kemudian ada lembaga dan melalui proses-proses deradikalisasi ya nanti kita lihat, tapi itu tidak kemudian bisa kita harus paksakan, harus disikapi sekarang. Tidak harus dipaksakan dan disikapi sekarang. Mas Ridwan, soal terakhir, soal perempuan. Ya, saya kira perempuan di ISIS itu sama militannya dengan laki-laki ya. Mengapa kemudian ISIS ini diminati oleh para gerilyawan perempuan? Karena berbeda dengan Al-Qaeda, berbeda dengan JI. ISIS itu menempatkan lelaki dan perempuan sama-sama sebagai pejuang jihad di medan perang. Ini kita sudah lihat contohnya kemarin di Surabaya. Di Surabaya, pernah di depan istana juga sempat akan dicoba perempuan. Kalau di Al-Qaeda atau di JI dulu, perempuan dan anak-anak itu di rumah. Di dapur, mereka nggak perlu tahu bapaknya ngebom di mana, nggak perlu tahu, nggak boleh tahu malah. Beda dengan ISIS, justru diajak dan diberi status sama. Karena itulah kemudian mengapa perempuan juga sangat rawan untuk kemudian diambil pulang. Di sana pun ada namanya patroli. Di Al-Hol itu ada semacam patroli wanita ISIS yang dia melihat wanita-wanita ISIS yang lemah atau mengatakan ingin pulang pada wartawan, dibakar tendanya. Ini yang menunjukkan mereka sama militannya dengan laki-laki. Baik, teman-teman, waktu kita sudah habis. Kita masih akan berbincang ini di beberapa episode selanjutnya. Dan juga kita masih melihat bagaimana respon pemerintah terkait dengan peluang bagi repatriasi khususnya untuk anak yatim piatu atau anak yatim yang berusia di bawah 10 tahun. Terima kasih Mas Ridwan, Pak Arsul, terima kasih atas waktunya. Pak Ahmad, kami juga mengucapkan terima kasih untuk Pak Ahmad dari Surabaya dan juga mengucapkan terima kasih pada Bang Fajrul. Pemirsa, demikianlah Prime Talk untuk malam hari ini. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas undur diri. Sampai jumpa. Metro TV, knowledge to elevate.